Kalau dari kami JIS itu siap, apapun yang dibutuhkan. Bahkan kita dari jauh-jauh hari kita udah siapkan akses selain akses fasilitas pendukung di dalam lapangan utamanya kita udah siapkan untuk akses pemain supaya menjaga keamanannya itu semua kita siapkan. Udah, kami siap pokoknya. Dari PSSI apa sudah ada permintaan untuk persediaan Pak? Belum secara formal. Gini, tapi kita kan sebagai pengelola venue internasional seperti ini harus siap kapan. Penilaian bahwa Jakarta International Stadium belum memenuhi standar Federation International de Football Association atau FIFA bukan kali ini saja disoroti. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Yunus Nusi, pernah menyampaikan infrastruktur JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Karena itulah, FIFA Matchday pertandingan Timnas Indonesia melawan Kurakau pada akhir September 2022 lalu tidak digelar di JIS. Yunus membeberkan sejumlah kekurangan JIS dalam aspek teknis, sehingga stadion berkapasitas 80.000 orang itu tidak memenuhi standar digelarnya pertandingan FIFA Matchday. Pertama, soal akses bis, kedua harus keluar masuk dari dan ke stadion. Ia mengatakan JIS hanya memiliki satu pintu untuk masuk ke stadion yang kapasitasnya mampu menampung 80.000 penonton. Kemudian kapasitas parkir di stadion kawasan Jakarta Utara itu maksimal 600-800 mobil. Hal lain yang dipermasalahkan PSSI adalah adanya permukiman sangat padat dengan jalan yang sempit di luar JIS. Menurut Yunus, jumlah aspek ini perlu dipertimbangkan mengingat tim Kurakau berasal dari salah satu negara yang terkuat di Amerika Latin. Hanya berselang sehari, Yunus meralat pernyataannya. Ia menyatakan seluruh infrastruktur JIS sudah berstandar FIFA. Ia menilai JIS sebagai stadion berkelas dunia yang megah dan memenuhi standar FIFA. Bahkan, Yunus memuji kualitas rumput stadion yang menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta itu. Meski begitu, pertandingan itu kemudian dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Belakangan, 3 Menteri Presiden Jokowi kompak menyatakan bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Karena itulah, stadion yang dibangun di era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini belum layak dijadikan venue pertandingan Piala Dunia U17 2023. Padahal, sebelumnya JIS digadang-gadang menjadi venue alternatif pertandingan Piala Dunia U17. Musababnya, Stadion Gelora Bung Karno kemungkinan tidak bisa dipakai karena bentrok dengan konser Coldplay di Indonesia pada 15 November 2023. Jokowi yang pertama kali menyebut JIS serta stadion-stadion alternatif lainnya. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, JIS belum layak dipakai untuk pertandingan internasional karena masalah kapasitas parkir dan akses penonton. Kemudian yang seharusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono juga menyoroti akses jalan dan parkiran JIS. Berdasarkan pengalaman konser musik Dewa di JIS pada Februari 2023 lalu, penonton konser mengalami kesulitan saat pulang dari JIS. Barisan pendukung Anies pun geram dengan penilaian sejumlah pihak karena diduga terkait kepentingan muatan politik. Kalau saya melihat ada lagi masalah lain, itu masalah safety. Waktu kemarin pagar pembatas itu ditendang waktu pertandingan, dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana. Saya minta JIS diaudit secara keseluruhan, karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana, lalu ada kecelakaan, itu sangat memalukan dan yang malu satu negara. Loyalis Anies, Wiz Khalifa, menyebut JIS menjadi problem karena digagas dan dibuat era Anies.
Namun ia heran banyak pihak yang menafikan itu dengan menyudutkan ketidaklayakan JIS. Ia pun mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia yang kerap mengkritisi JIS secara tidak objektif. Menurutnya, hanya karena benci Anies, PSI kerap mengomentari JIS dengan sudut pandang negatif. Padahal masih ada persoalan lain yang harus menjadi perhatian dan bisa dikritik PSI. Ia menyebut seperti LRT Jakarta rute Rawamangun ke Kelapa Gading yang setiap bulan tekor 12 miliar dan pemasukan cuma 500 juta. Tapi menurutnya itu tidak pernah dikritik PSI. Jalurnya cuma 5,7 km, biayanya 6,5 triliun. Tidak pernah dikritisi karena yang bikin Ahok. Kalau JIS ini yang bikin Anies Baswedan. Ia menilai persoalan JIS mesti dilihat secara konkret. Mestinya JIS bisa disempurnakan seperti penyediaan fasilitas stasiun KRL yang bisa selesai pada tahun 2024. Yang temporer itu harusnya sudah selesai. Tapi karena bukan Pemprov yang buat, karena stasiun itu tugas Kemenhub, udah 8 bulan tidak selesai, itu harus ditegur. Ia juga menambahkan dari jumlah penyelenggaraan acara, JIS dianggapnya berhasil. Maka itu geseran dengan anggapan JIS tidak layak karena hanya akses dan tempat parkir. Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan seterusnya, saya kira harus dulu dialog dengan perencana dulu awal. Karena yang tahu betul backgroundnya itu adalah yang merencanakan itu, planningnya kayak apa, perencanaannya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu. Sehingga ketika dilihat oleh yang lain siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan, tapi sudah masuk perencanaan, gitu. Artinya apa misalnya area parkiran atau akses dan seterusnya, itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu. Seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya. Saya nggak yakin kalau dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Tetap masih mungkin bahwa JIS ini layak dengan catatan perbaikan. Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga, karena ini yang main U17. Beda kalau yang main di Piala Dunia Senior. Ini yang main U17. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil, katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton itu dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. GIS menambahkan, JIS dibangun dengan melibatkan konsultan perencanaan dari Inggris. Konsultan itu punya pengalaman merancang stadion di Inggris, seperti milik klub sepak bola Tottenham Hotspur dan beberapa stadion di Qatar untuk Piala Dunia tahun 2022. Kemudian, ia menyindir keras organisasi Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia yang sudah terlalu bernuansa politik. Ia mempertanyakan standar PSSI dari segi prestasi yang mendunia. Baginya, PSSI tidak punya standar prestasi. Ia menganggap prestasi terbaik timnas sepak bola yang terakhir saat nyaris lolos Olimpiade 1976. Setelah itu tidak pernah lagi bersaing di pertandingan kelas dunia seperti Olimpiade maupun World Cup.